Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trinur Komeriah, NIM 202008 dari Prodi S1 Akuntansi B semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai bab 8, yaitu pengendalian keamanan informasi. Di mana Trust Service Framework itu mengatur pengendalian TI ke dalam 5 prinsip yang berkontribusi bersamaan terhadap kendalian sistem. Di sini ada 5, yaitu 1. Keamanan, yang kedua privasi, ketiga kerahasiaan, yang keempat integritas pemrosesan, yang kelima ketersediaan. Nah, yang pertama ada keamanan atau security. Sini akses baik fisik maupun logis terhadap sistem dan data di dalamnya dikendalikan serta terbatas untuk pengguna yang sah. Yang kedua, kerahasiaan, yaitu informasi keorganisasian yang sensitif seperti rencana pemasaran, rahasia dagang. Nah, di sini terlindungi dari pengungkapan yang tanpa izin. Yang ketiga ada privasi. Informasi ini itu pribadi. Informasi pribadi tentang pelanggan, pegawai, pemasok, atau rekan kerja hanya dikumpulkan, digunakan, diungkapkan, dan dikelola sesuai dengan kepatuhan terhadap kebijakan internal dan persyaratan peraturan eksternal serta terlindungi dari pengungkap yang tanpa izin. Yang keempat, integritas pemrosesan, yaitu data diproses secara akurat, lengkap, tepat waktu, dan hanya dengan otorisasi yang sesuai. Yang kelima, ketersediaan atau availability, yaitu sistem dan informasinya tersedia untuk memenuhi kewajiban operasional dan kontraktual. Nah, di sini ada gambar di hubungan antara 5 prinsip Trust Service untuk keandalan sistem, di mana di bawah itu nantinya ada keamanan, kemudian ada tiang-tiang ini terdiri dari kerahasiaan, ada privasi, ada integrisasi pemesanan, ada juga kendala. Kemudian di atasnya itu ada keandalan sistem. Maaf, itu yang di samping terakhir ada keandalan, kemudian di atasnya ada keandalan sistem. Di sini semua itu saling berhubungan satu sama lain. Kemudian ada 2 konsep keamanan informasi fundamental. Yang pertama, keamanan merupakan masalah manajemen, bukan hanya masalah teknologi. Jadi walaupun keamanan informasi yang efektif mensyaratkan penggunaan alat-alat berteknologi seperti firewall, antivirus, dan enkripsi, keterlibatan serta dukungan manajemen senior juga jelas menjadi dasar untuk keberhasilan. Kemudian ada defense independen, model keamanan informasi berbasis waktu, di mana di sini menggunakan berbagai lapisan pengendalian untuk menghindari sebuah poin kegagalan. Model keamanan berbasis waktu, di sini penggunaan kombinasi perlindungan preventif, detektif, korektif yang melindungi aset informasi cukup lama agar memungkinkan organisasi untuk mengenali bahwa sebuah serangan tengah terjadi dan mengambil langkah-langkah untuk menggagalkannya sebelum informasi hilang atau rusak. Kemudian di sini memahami serangan yang ditargetkan. Itu langkah-langkah dasar yang dilakukan para penjahat untuk menyerang sistem informasi suatu perusahaan adalah yang pertama, melakukan pengintaian, kemudian kedua, mengupayakan rekayasa sosial. Di rekayasa sosial ini menggunakan tipuan untuk mendapatkan akses tanpa izin terhadap sumber daya informasi. Yang ketiga, memindai dan memetakan target. Yang keempat, penelitian. Yang kelima, mengeksekusi serangan. Yang keenam, menutup jejak. Nah, di sini ada macam-macam pengendalian. Yang pertama, pengendalian preventif, di mana manajemen harus menciptakan sebuah budaya
yaitu sadar keamanan, dan pegawai harus dilatih untuk mengikuti kebijakan-kebijakan keamanan serta mempraktikkan perilaku komputasi yang aman. Orang-orang pencipta sebuah budaya sadar keamanan itu ada Cobit 5 secara spesifik mengidentifikasi budaya dan etika organisasi sebagai salah satu dari fasilitator kritis untuk keamanan informasi yang efektif. Untuk menciptakan sebuah budaya sadar keamanan agar para pegawai mematuhi kebijakan keorganisasian. Manajemen puncak tidak hanya harus mengomunikasikan kebijakan keamanan organisasi, tetapi juga harus memandu dengan mencontohkannya. Nah, di sini ada orang-orang atau pelatih Cobit ada lima mengidentifikasi kemampuan dan kompetensi pegawai sebagai sebuah fasilitator kritis lainnya untuk keamanan informasi yang efektif. Para pegawai harus memahami cara untuk mengikuti kebijakan keamanan organisasi. Oleh karena itu, pelatih adalah sebuah pengendalian preventif yang kritis. Ini ada proses, di mana prosesnya itu mengenai pengendalian akses pengguna. Di sini penting untuk memahami bahwa orang luar bukan satu-satunya sumber ancaman. Seseorang pegawai mungkin tidak puas karena berbagai alasan, contoh tidak dipromosikan, dan mencoba balas dendam atas mungkin melakukan korupsi karena kesulitan keuangan atau mungkin juga memaksa untuk diberi informasi sensitif. Oleh karena itu, organisasi perlu menerapkan satu set pengendalian yang dirancang untuk melindungi aset informasi mereka dari penggunaan dan akses tanpa izin yang dilakukan oleh pegawai. Kemudian ada pengendalian autentikasi, di mana autentikasi ini memverifikasi identitas seseorang atau perangkat yang mencoba untuk mengakses sistem. Di sini autentikasi ada bermacam-macam. Tadi yang pertama, sekarang yang kedua, autentikasi multifaktor, di mana penggunaan dua atau lebih jenis tanda bukti autentikasi secara kebersamaan untuk mencapai tingkat keamanan yang lebih ketat. Yang ketiga, autentikasi multimodal, di mana penggunaan berbagai tanda bukti autentikasi dari jenis yang sama untuk mencapai tingkat keamanan yang ketat. Dari 3 tanda bukti yang dapat digunakan untuk memverifikasi identitas seseorang, yang pertama ada sesuatu yang mereka ketahui seperti kata sandi atau personal identification number atau PIN. Yang kedua, sesuatu yang mereka miliki seperti kartu pintar atau budget ID. Yang tiga, beberapa karakteristik fisik atau perilaku. Di sini disebut dengan pengidentifikasi biometri, di mana sebuah karakteristik fisik atau perilaku yang digunakan sebagai informasi keaslian, seperti sidik jari atau pola tulisan. Kemudian ada pengendalian otorisasi, di mana otorisasi yaitu proses memperketat akses pengguna teorisasi atas bagian spesifik sistem dan membatasi tindakan-tindakan apa saja yang diperbolehkan untuk dilakukan. Matris pengendalian akses itu sebuah tabel yang digunakan untuk mengimplementasikan pengendalian otorisasi. Uji kompatibilitas ini cocok untuk tanda bukti autentikasi pengguna terhadap matriks pengendalian akses untuk menentukan sebaiknya pegawai diizinkan atau tidak untuk mengakses sumber daya dan melakukan tindakan yang diminta. Di sini ada solusi untuk TI dari pengendalian anti-malware. Itu salah satu dari bagian Cobit 5 DSS 05.01 yang mendaftar pelindungan malware sebagai salah satu dari kunci keamanan yang efektif. Merekomendasikan secara spesifik
Edukasi kesadaran perangkat lunak jahat, pemasangan alat pelindungan anti-malware pada seluruh perangkat, manajemen terpusat atas sejumlah patch dan memperbarui perangkat lunak anti-malware, tinjauan teratur atas ancaman malware baru, menyaring lalu lintas masuk untuk mengeblok sumber malware potensial. Kemudian melatih pegawai untuk tidak memasang perangkat lunak yang dibagikan atau tidak disetujui. Sini ada solusi TIM, itu tentang pengendalian akses jaringan. Sebagian besar organisasi menyediakan para pegawai, pelanggan, dan pemasok dengan akses jarak jauh terhadap sistem informasi mereka. Biasanya, akses ini dilakukan melalui internet, tetapi beberapa organisasi masih mengelola jaringan hak milik mereka sendiri atau menyediakan akses dial-up langsung melalui modem. Kemudian pertahanan perimeter, ada router, firewall, dan sistem pencegahan gangguan. Border router, itu sebuah perangkat yang menghubungkan sistem informasi organisasi ke internet. Firewall, yaitu sebuah perangkat keras yang bertujuan khusus atau perangkat lunak yang bekerja pada sebuah komputer bertujuan umum yang mengendalikan baik komunikasi masuk maupun keluar antara sistem di balik firewall dan jaringan lainnya. Kemudian demilitarized zone, itu sebuah jaringan terpisah yang berada di luar sistem informasi internal organisasi serta mengizinkan akses yang dikendalikan dari internet. Jadi ada bagaimana arus informasi pada jaringan, tinjauan menyeluruh TCP atau IP dan Ethernet. Di sini ada contoh arsitektur jaringan keorganisasian yang dari atas internet sampai bawah itu semua menjari. Router bertujuan khusus yang didesain untuk membaca bagian alamat sumber dan tujuan pada header paket IP untuk memutuskan selanjutnya akan mengirim paket kemana. Kemudian mengendalikan akses dengan paket penyaringan, akses control list, di mana seperangkat aturan IVTIN yang digunakan untuk menentukan tindakan untuk paket yang tiba. Kemudian selanjutnya penyaringan paket, di mana sebuah proses yang menggunakan berbagai bagian pada header IP, dan TCP paket untuk memutuskan tindakan yang dilakukan pada paket. Kemudian deep vector inspection, sebuah proses yang memeriksa data fisik sebuah paket TCP untuk mengendalikan lalu lintas, bukan hanya melihat informasi pada header IP dan TCP. Sistem mencegah gangguan, perangkat lunak atau perangkat keras yang mengawasi pola-pola dalam arus lalu lintas untuk mengidentifikasi dan mengeblok serangan secara otomatis. Kemudian menggunakan defense in the path untuk membatasi akses jaringan, salah satu dimensi lain dari konsep defense in the path. Penggunaan multi-level internet untuk membuat segmentasi departemen berbeda di dalam organisasi. Di sini cara mengamankan koneksi dial-up. Yang pertama dengan remote authentication dial-in user service atau RADIUS, sebuah metode standar untuk memverifikasi identitas pengguna yang berupaya untuk terhubung selalu melalui akses dial-in. Kemudian word dialing, itu mencari sebuah modem menganggur dan memprogram sebuah komputer untuk memanggil ribuan lini telepon. Nah, gimana cara mengamankan akses nirkabel? Yaitu menyalakan fitur keamanan yang tersedia, kemudian membuktikan keabsahan seluruh perangkat yang digunakan untuk menetapkan akses nirkabel ke jaringan sebelum menentukan sebuah alamat IP untuk mereka. Kemudian mengatur seluruh perangkat nirkabel terotorisasi agar hanya beroperasi pada modus infrastruktur yang memaksa perangkat untuk hanya terhubung ke titik akses nirkabel.
Kemudian menggunakan nama yang non-informatif sebagai alamat titik akses yang disebut dengan Service Set Identifier atau SSID. Mengurangi kekuatan publikasi dari titik akses nirkabel, menempatkannya pada interior gedung, dan menggunakan antena pengarahan untuk membuat penerimaan lokal tanpa izin menjadi lebih sulit. Kemudian menginskripsi seluruh lalu lintas nirkabel. Kemudian ada solusi TI, di mana pengendalian pengukuhan peralatan dan perangkat lunak. Endpoint ini istilah kolektif untuk stasiun kerja, server, printer, dan perangkat lain yang meliputi jaringan organisasi. Konfigurasi endpoint kerentanan, di mana catatan pada program yang dapat dimanfaatkan baik untuk merusak sistem maupun mengambil kendalinya. Kemudian pemindaian kerentanan, di mana alat otomatis yang didesain untuk mengidentifikasi apakah sebuah sistem bawaan memiliki program yang tidak digunakan dan tidak perlu serta menunjukkan ancaman keamanan potensial. Kemudian pengukuhan, proses memodifikasi konfigurasi dasar endpoint untuk mengeliminasi pengaturan dan layanan yang tidak perlu. Kemudian manajemen akun pengguna. Dari praktik manajemen COVID-5 DDS05.04 menekankan kebutuhan untuk secara hati-hati mengelola seluruh akun pengguna, terutama akun-akun yang memiliki hak terbatas pada komputer. Desain perangkat lunak ada limpah buffer, injeksi SQL, dan cross-site scripting adalah contoh umum dari serangan terhadap perangkat lunak yang dijalankan dalam situs. Kemudian solusi TI-nya adalah enkripsi, di mana enkripsi memberikan sebuah lapisan pertahanan terakhir untuk mencegah akses tanpa izin terhadap informasi sensitif. Keamanan fisik. Kemudian ada keamanan fisik, di mana ada pengendalian akses. Di sini sudah menjadi hal mendasar untuk mengendalikan akses fisik terhadap sumber daya informasi, karena seorang penyerang yang ahli hanya membutuhkan beberapa menit untuk akses fisik langsung tanpa pengawasan untuk menembus pengendalian keamanan informasi yang ada. Kemudian ada pengendalian perubahan dan manajemen perubahan. Pengendalian perubahan dan manajemen perubahan yaitu proses formal yang digunakan untuk memastikan bahwa modifikasi pada perangkat keras, perangkat lunak, atau pada proses tidak mengurangi keandalan sistem. Jadi beberapa karakteristik proses pengendalian, perubahan, dan manajemen perubahan yang didesain dengan baik melibatkan yang pertama, dokumentasi seluruh permintaan perubahan, pengidentifikasi sifat perubahan, rasionalitasnya, tanggal permintaan, dan hasil permintaan. Yang kedua, persetujuan terdokumentasi atas seluruh permintaan perubahan dilakukan oleh tingkat manajemen yang sesuai. Yang ketiga, pengujian seluruh perubahan menggunakan sebuah sistem yang terpisah, bukan hanya yang digunakan untuk proses bisnis harian. Yang keempat, pengendalian konferensi memastikan bahwa data ditransfer secara akurat dan lengkap dari sistem lama ke sistem baru. Yang kelima, pembaruan seluruh dokumentasi untuk menunjukkan implementasi perubahan terbaru. Yang A, sebuah proses khusus untuk peninjauan, persetujuan, dan dokumentasi secara tepat waktu atas perubahan darurat segera setelah krisis terjadi. Yang B, pengembangan dan dokumentasi rencana mundur untuk mempermudah pengembalian ke konfigurasi sebelumnya jika perubahan baru menciptakan masalah yang tidak diharapkan. Yang C, pengawasan dan peninjauan dengan cermat atas hak dan keistimewaan pengguna selama proses perubahan untuk memastikan bahwa pemisahan tugas yang sesuai telah ditetapkan. Oke, selanjutnya pengendalian detektif analisis log, di mana analisis log memproses pemeriksaan log untuk mengidentifikasi bukti
kemungkinan serangan, di mana sistem deteksi gangguan intrusion detection system atau IDS itu sebuah sistem yang menghasilkan sejumlah log dari seluruh lalu lintas jaringan yang diizinkan untuk melewati firewall, kemudian menganalisis log-log tersebut sebagai tanda atas gangguan yang diupayakan atau berhasil dilakukan. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.